Aku baik-baik saja. Kamar itu sempit. Dindingnya lembab dan mengelupas di beberapa sudut. Di pojok meja kayu tua yang bergoyang, satu mangkuk mie instan dingin masih utuh, hanya tersentuh sepertiga. Sebuah foto kecil tertempel di tembok, potret keluarga dengan latar belakang sawah dan senyum sederhana. Dan di depan meja itu, duduklah seorang pemuda bernama Arif, 22 tahun, mahasiswa semester 7 dari desa kecil di ujung barat Jawa. Malam itu, kota hujan. Tapi hujan yang turun di luar tidak lebih dingin daripada sunyi yang diam-diam menetes di dalam hatinya. 3 tahun lalu, Arif meninggalkan kampung halaman dengan 1 koper dan sejuta harapan. Ayahnya, seorang petani sayur, memeluknya erat di terminal. Ibunya menahan air mata sambil menyelipkan uang 50.000 di saku kemejanya. Jangan lapar ya di sana, nak. Belajar yang sungguh. Biar hidupmu nggak kayak bapak, katanya waktu itu. Arif hanya mengangguk. Ia terlalu semangat melihat gedung-gedung tinggi di kota. Ia pikir, hidup di perantauan akan jadi petualangan hebat. Tapi nyatanya, hari-hari awal di kota terasa seperti kertas putih, bersih, luas, dan membingungkan. Ia harus belajar menahan lapar, karena uang bulanan dari kampung sering tak cukup. Kadang ia hanya makan sekali sehari, bukan karena diet, tapi karena harus memilih antara isi perut atau beli buku fotokopi. Ia pernah jatuh sakit 2 hari. Demam tinggi. Tapi tidak ada yang tahu. Ia hanya menggigil sendirian di kamar kos yang pengap, membungkus badan dengan jaket dan selimut tipis, sambil terus bilang ke ibunya di telepon, "Aku baik-baik aja, Bu. Lagi sibuk tugas, jadi belum sempat cerita." Ia tidak ingin menambah beban orang tua. Di kampung, mereka juga sedang susah. Jadi Arif memilih diam. Menyimpan semua sendiri. Di Instagram, hidup Arif terlihat bahagia. Ia upload foto di taman kota, di perpustakaan keren, atau saat duduk di kafe dengan secangkir kopi. Padahal semua itu ilusi. Foto di taman diambil saat ia ngamen kecil-kecilan untuk tambah uang makan. Foto kopi itu adalah traktiran teman, satu-satunya gelas yang ia pesan, karena dompetnya kosong. Tapi captionnya tetap positif, grateful for everything. Karena anak rantau harus terlihat kuat, kan? Lebaran tahun itu, Arif akhirnya bisa pulang. Tapi aneh, rumah yang dulu hangat, kini terasa asing. Adik perempuannya sudah mulai dewasa dan punya dunia sendiri. Ibunya jadi lebih banyak diam, mungkin karena sudah tua. Ayahnya sibuk di ladang. Teman-teman masa kecil banyak yang sudah menikah, atau kerja di kota lain. Saat malam tiba dan listrik mati sebentar, Arif keluar rumah. Duduk di depan teras, menatap langit yang sama sekali tidak berubah. Tapi dadanya sesak. Ia sadar, dunia tidak berhenti hanya karena ia merantau. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena ia berubah. Tapi karena semuanya berubah saat ia tidak ada. Malam itu, di kamar kos sempit yang kembali ia huni setelah libur, Arif kembali menatap foto keluarganya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi juga tekad. Ia sadar, mungkin tidak semua orang bisa memahami kesepian anak rantau. Tapi bukan berarti ia harus kalah oleh rasa sendiri. Esok pagi, ia bangun lebih awal. Ia mulai mencari kerja part-time. Ia menulis diari, menulis cerpen. Ia belajar desain, edit video, dan mulai jual jasa kecil-kecilan. Ia tahu, jalannya berat. Tapi juga tahu, ia tidak sendiri. Ada ribuan anak rantau lain yang diam-diam memikul beban yang sama. Mereka mungkin jarang terlihat, tapi mereka ada, berjuang, dalam senyap. Beberapa minggu kemudian, Arif menulis surat untuk dirinya sendiri. Arif, kalau suatu saat kamu ingin menyerah, ingat wajah ibu yang selalu menunggu kabar baik darimu. Ingat peluh ayah yang diam-diam menabung hasil panen untuk biaya kuliahmu. Ingat alasan kenapa kamu pergi dari rumah dulu, bukan untuk pamer sukses, tapi untuk menjemput hidup yang lebih baik. Kamu boleh lelah, boleh menangis, tapi jangan pernah berhenti. Dan seperti malam-malam sebelumnya, Arif kembali menghadap layar laptop. Tapi malam itu ia tidak merasa sendiri. Karena ia tahu, pelan-pelan, ia sedang pulang. Bukan ke rumah, tapi ke versi terbaik dari dirinya sendiri. Kalau kamu pernah merantau dan merasa sendirian, ingat, kamu tidak sendiri. Banyak yang sedang berjuang diam-diam, sama seperti kamu. Kamu kuat, kamu hebat, dan kamu layak sampai di tujuanmu.